di dalam tabung shock breaker itu isinya gas. Jadi kalau misalnya dibawa boncengan dia jeduk gitu. Memang banyak sih keluhan yang nggak pakai shock tabung ya. Itu perjalanan dari Lampung ke Jakarta, gue baru sampai Tangerang itu shock ngayunnya udah parah banget. Ya kembali ke pribadi kalian masing-masing deh, gimana kalian seleranya mau pakai shock tabung atau enggak gitu ya kan. Ya what's up everybody, selamat sore semua ya. Balik lagi di channelnya Nova Motovlog. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? So guys, di video kali ini gua baru balik kerja dan gua pengen banget ngebahas hal ini gitu, karena ada agak ngeganjel aja gitu di pikiran gua. Sebenarnya apa sih bedanya shock breaker yang pakai tabung sama shock breaker yang nggak pakai tabung, suspensi belakang khususnya? Menurut kalian apa sih sebenarnya fungsi dari tabung shock tersebut itu apa gitu? Kalau menurut gua sih memang kalau misalnya pikiran-pikiran orang tuh ya, dari dulu sampai sekarang memang di dalam tabung shock breaker itu isinya gas. Nah, cuma gasnya itu gas apa? Gue tadi sih sempet browsing sih ya, sempet browsing di internet, di Google, tapi gue nggak nemuin itu gas dalam tabung shock itu apa gitu. Gas nitrogen kah? Atau cuma gas biasa? Atau gas yang biasa dipakai buat masak gitu? Yang pastinya itu gue nggak tahu itu gas itu isinya gas apa gitu loh. Mungkin dari kalian ada yang bisa kasih tahu isi dari tabung gasnya itu gas apa? Silahkan tulisin aja di komen. Nah, cuma yang mau gua bahas selanjutnya di video kali ini itu bedanya apa sih gitu, yang shock tabung sama yang nggak tabung. Kalau dari sistemnya, dari fungsinya itu sendiri, nah si tabung ini bukan berarti si shock breaker ini nggak pakai oli lagi. Tetap shock breaker yang bertabung yang ada tabungnya itu tetap pakai oli. Memang tetap pakai oli, sama aja sama kayak shock breaker yang nggak pakai tabung. Terus kinerjanya juga sama. Nah, cuma yang ngebedain itu ya gas itu tadi. Nah, apa sih fungsi dari gas itu sendiri gitu ya kan? Gua kadang juga sempat kepikiran ini fungsinya apa gitu loh. Padahal memang ya tetap pakai oli juga gitu loh. Ya kan? Pernah nggak sih lu buka shock tabung gitu, shock tabung belakang lo yang cuma ganti seal mungkin gitu, lo pernah buka dan isinya tetap ada olinya gitu loh. Iya sih. Soalnya gue sering gitu beberapa kali lihat teman-teman gue ganti shock tabungnya, ganti sealnya karena udah bocor, dan di dalamnya itu tetap ada oli. Jadi fungsi si tabung itu ternyata untuk menstabilkan ya, atau memaksimalkan fungsi dari oli shock tersebut gitu kan. Biasanya kalau untuk shock tabung itu biasanya apa ya, pasti lebih keras daripada shock yang nggak pakai tabung. Kalau menurut gue pasti sih biasanya. Karena apa? Kalau pakai tabung, nah gasnya itu fungsinya untuk menekan ya kali ya, menekan si olinya itu supaya nggak timbul apa sih namanya, buih-buih gitu ya. Kalau yang gue baca tadi sih, dia kalau misalnya dia nggak pakai tabung atau dia nggak pakai gas, itu nantinya bakal timbul buih-buih apa gitu. Gue sempet browsing juga sih, dan gue pengen nge-share ke kalian gitu loh. Sebenarnya buih-buih apa sih gitu? Kalau di internet itu kayak gitu sih. Ada beberapa artikel yang gue baca itu ya mereka bilang seperti itu gitu. Jadi fungsi gas yang ada di tabung shock breaker itu fungsinya untuk menekan buih-buih yang ada di olinya gitu. Karena kalau misalnya shock biasa gitu, kalau nggak pakai tabung gas, dia olinya itu dalam jangka pemakaian lama. Misalnya lu touring gitu, tapi pakai shock breaker yang non tabung, nah pasti kinerja shock itu kan terus-terusan tuh selama perjalanan. Nah, nanti lama-kelamaan itu bakal timbul buih-buih yang ada di dalam oli shocknya itu. Nah, buih-buih itu nanti bakal memperlambat atau mengurangi kinerja si shock itu sendiri gitu. Makanya beberapa produsen shock breaker, apalagi sekarang bawaan-bawaan juga udah banyak ya, bawaan-bawaan pabrikan itu yang udah pakai tabung gitu shocknya ya, khususnya Aerox ini gitu. Memang yang gua rasain sih ya, gua lihat juga di grup-grup Aerox itu
kalau misalnya sok yang tipe standar atau tipe S-nya itu mereka lebih apa ya, lebih lembut katanya sih. Jadi kalau misalnya dibawa boncengan dia jeduk gitu. Memang banyak sih keluhan yang nggak pakai sok tabung ya, tapi jarang kalau yang tipe R, karena tipe R kan udah pakai sok tabung, dia udah pakai gas di soknya, jadi jarang ada keluhan. Mungkin itu tadi sih, karena memang fungsi gasnya itu sendiri memang sangat apa ya, peranannya sangat penting sih menurut gua gitu. Menurut gua itu cukup penting juga ya ternyata gitu loh. Tapi beberapa shock breaker ya yang mungkin mereknya agak sedikit kurang terkenal atau memang merek-merek murah gitu. Kadang-kadang ada sih ya memang yang tabungnya itu cuma pajangan doang gitu. Kayaknya ada deh, pasti ada deh kayaknya. Jadi ya tabung itu cuman ala-ala hiasan doang gitu. Mungkin untuk sok-sok tabung yang harganya di bawah harga pasaran mungkin seperti itu kali ya. Soalnya gue pernah nemuin juga sih kasusnya kayak gitu. Gue nggak mau nyebut mereknya apa ya. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu atau udah pernah ngelihat sendiri gitu. Kalau gue sih pernah ngelihat sendiri, itu sok tabung tapi dia nggak ada lubang buat masukin gasnya gitu. Gue heran juga itu gimana itu ceritanya. Memang itu soknya harganya murah banget untuk seukuran sok tabung, jadi mungkin ya tabungnya tabung ala-ala lah gitu ya kan sih. Jadi emang semenjak gue pakai sok tabung YSS ini, gue kesini kok makin kerasa kok sok ini semakin apa ya, semakin stiff gitu loh. Semakin stiff. Stiff itu maksudnya apa sih namanya, kaku gitu loh soknya itu. Jadi emang kalau untuk dipakai harian ya, kalau untuk dipakai sehari-hari gitu, jalanan deket, sok itu memang kerasa banget kerasnya gitu loh. Karena memang sok tabung, karena yang seperti yang gue bilang tadi kan, sok tabung itu pasti lebih keras. Karena fungsinya ya kalau untuk pemakaian jangka panjang, kalau misalnya lagi di track, lagi balapan gitu kan terus menerus tuh. Kalau kita bawa motor lagi touring jangka panjang atau lagi di track kayak gitu. Makanya gue semakin kesini nih agak mulai ngerasa, oh sok ini kalau untuk sehari-hari keras juga gue bilang kan, dibandingin sama sok tabung bawaan Aerox yang tipe R ini gitu loh. Memang mulai kerasa ya, tapi kalau misalnya lo pakai agak lama gitu ya, misalnya lo dari mana mau kemana gitu, agak jauh gitu perjalanan, gue ngerasain sendiri sih memang sok tabungnya itu nggak berubah sama sekali gitu loh. Karakter soknya itu, dulu gue pernah touring pakai sok yang non tabung. Itu kalau gue boleh sebut merek, itu mereknya DBS. Dulu waktu gue pernah pakai Seon itu, gue pernah touring pakai, yang nggak jauh sih, touring cuma ke Jakarta, dan gue pakai sok yang non tabung. Itu perjalanan dari Lampung ke Jakarta, gue baru sampai Tangerang, itu sok ngayunnya udah parah banget. Gue nggak ngerti itu dia udah nggak sama sekali ngeredam banget gitu. Pokoknya ngayun banget itu soknya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya, karena itu bener-bener pengalaman gue pribadi sih. Jadi gue pengen nge-share ke kalian semua, kalau memang sok tabung yang bener-bener ada gasnya di tabungnya itu memang bener-bener punya karakter sendiri gitu loh. Kecuali kayak misalnya sok tabung yang merek terkenal gitu, kayak Ohlins ya khususnya, itu dia kan punya setelan ribbon tuh. Ribbon itu dia apa sih bahasa Indonesianya ribbon itu? Kayak pantulan balik ya, apa sih, gimana sih, mentalnya gitu kan bisa diatur. Jadi fungsi si sok itu untuk jadi fungsi si oli itu untuk nyetabilin pentalan si per yang ada di shock breaker ini gitu loh. Jadi ribbonnya bisa kita setel, dia mau ribbonnya cepet atau mau ribbonnya lambat gitu. Jadi kalau misalnya dia lambat, waktu dia ngesok ke dalam itu dia naiknya lambat set gitu. Gue sih pernah lihat banget sih di YouTube itu, gue pernah gue lihat itu. Karena emang gue pikir, itu memang bisa menyesuaikan kebutuhan kita banget ya. Sedangkan kalau YSS kan nggak ada setelan ribbonnya. Ya itu tadi lah ya, kembali ke soal selera dan budget. Karena ya kalian tahu sok Ohlins itu harganya bro mantap bro, lumayan harganya. Cuma ya sesuai dengan harganya gitu loh. Fungsinya, kenyamanannya, fashionnya juga, ya gitu deh pokoknya. Kalau menurut pendapat kalian gimana sih? Kalau gue sih, ya pendapat gue tergantung ke pemakaian kita masing-masing ya. Kita butuhnya kayak gimana.
Kalau memang kita butuh untuk jangka panjang, maksudnya bukan jangka panjang, jangka pemakaian motor yang misalnya lo jauh gitu jarak pemakaian motor, mungkin lo butuh gitu stok tabung. Tapi kalau memang pemakaian dalam kota, ya nggak perlu banget deh, kecuali kalau emang lu mau ngejar fashion gitu ya. Kalau gua sih, gua pribadi ya karena gua pengen ngejar fashion motor gua itu sendiri gitu, jadi pengen lebih merubah penampilannya lah gitu istilahnya. Kalau fungsi yang penting nggak bocor aja udah gitu kalau gua sih, gitu aja sih kalau gua mah, ya nggak sih. Ya kembali ke pribadi kalian masing-masing deh, gimana kalian seleranya mau pakai stok tabung atau enggak gitu ya kan. Kalau dari fungsi jelas beda banget dari fungsi gas atau olinya itu sendiri tuh ya beda banget. Kalau misalnya lu pernah ngalamin atau ngerasain, pasti lu tahu deh maksud pembicaraan gua di video gua kali ini gitu. So guys, jadi pendapat kalian gimana? Menurut kalian, apa memang worth it nggak sih lu pakai stok tabung untuk harian gitu? Karena kan ya produsen sekarang kan, pabrikan udah bikin bahkan bawaan motor pun pakai tabung gitu ya kan. So guys, jadi tulisin aja pendapat kalian di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian gimana tentang stok tabung dan yang non tabung itu kayak gimana untuk pemakaian sehari-hari dan touring atau yang lain-lainnya gitu. So jadi cukup sekian untuk video gua kali ini. Jika kalian suka dengan video gua kali ini, seperti biasa silahkan klik like. Jika ada komentar silahkan di komen, dan jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang pengen tahu, ada yang belum tahu, ada yang pengen tahu, atau ada yang pengen ngutarain pendapat juga, silahkan aja. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe di channel gua Novo Motovlog untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.